kita kembali ke lantai dasar dan kita tambahkan elemen pintu. Ini agak beda ya cara menempatkan pintu. Jadi kita akan menambahkan pintu kaca di sini. Walaupun di door sini ada pintu kaca, tapi kita mau menambahkan panel kaca di sini. Jadi untuk membuat panel kaca dengan pintu kacanya, maka kita perlu buat lubang terlebih dahulu, wall opening. Nah, seperti itu. Lubang opening, kita klik wall openingnya, kemudian kita pilih wallnya, kemudian kita tentukan di mana lubangnya mau dibuat, berapa ukurannya, nanti kita edit. Nah, demikian. Maka lubangnya sudah ada sebesar 3 meter. Kita perlu edit lah. Kita klik, kita escape tadi. Saya sudah escape. Jaraknya ini kita lihat kanan ke kiri. Ini kita bisa geser, masih bisa geser supaya dia di permukaan garis ini ya. Geser ke permukaan depan sana. Oops, sorry. Kita lihat. Kemudian ini juga ke sini, atau kalau bisa juga ke tengah-tengah sini bisa, ke permukaan ini aja lah. Demikian itu permukaannya 340 340. Kita bisa geser ini supaya nilainya sama ya. 400 ya. 400. Di sini juga kita buat 400. Ya, sebenarnya terserah aja ya. Jadi di sini kita ada bukaan 290. Oke, baik. Nah, lebarnya sudah kita tetapkan. Cuma ketinggiannya, top offsetnya berapa, base offsetnya seharusnya kosong ya. Kita coba lihat 3 dimensi. Kita buang dulu ini ya, section boxnya, atau kita edit. Ini lubangnya sudah ada, tapi terlihat di sini lubangnya tinggi ya. Sebab apa ya? Sebab kita base offsetnya masih seperti ini, 280. Kita kosongkan. Dan dari lantai dasar up to level 1. Dan ini mungkin terlihat agak tinggi, tapi ya supaya terlihat mewah bisa juga. Kita bisa samakan dengan ketinggian ini, atau kita lebih tinggikan lagi. Demikian. Jadi terlihat lebih mewah. Kita ke lantai dasar kembali, minta maaf. Ini kita tadi ya, wall arsitektural, kemudian curtain wall, dan kita pilih di mana posisinya. Dari tengah sini, nanti kita ada ke sini. Nanti ada warning. Warning ini kita disebabkan posisi gelasnya. Kita escape dan kita klik ini, dan kita flip supaya kacanya di luar. Demikian. Sudah terlihat dan sudah ada belah dibagi. Ini kita perlu kita perlu edit ya. Kita bisa edit. Ini memang agak tricky ya. Di sini kita tambahkan curtain gridnya ini. Kita tambahkan curtain grid. Ini kita tambahkan curtain grid. Dia membelah demikian ya. Vertikal. Saya tidak mau sebenarnya seperti itu. Kita lihat di sini, one segment saja. Coba kita klik, terpisah. Ctrl Z, one segment di bawah sini. $600 ya. Klik, udah 600. Kita sudah ada 600 sebelah kiri, 600 sebelah kanan. Kemudian kita tambahkan lagi curtain grid tadi, one segment, kita untuk split di atas ya. Kita pilih vertikalnya, dan kita lihat berapa meter ketinggian. Kita buat 2 meter ya, atau masih 1940 kalau terlihat ya. Coba saya
buat dia hidden line. Oh, tidak bisa. Konsisten. Oh, terganggu ya. Coba ditembus ya. Itu paling tidak terlihat consistent color. Ini soal lantainya ini kita kecilkan rasanya, kita besarkan ini ya, supaya lantainya ini, pattern lantainya ini tidak mengganggu. Nah, itu terlihat ketinggiannya, dia akan dibagi dua elemennya di panel ini. Kita coba ketinggiannya sampai 2000. Nih 2000, tapi terlalu kecil sini ya, tidak terlihat gagah. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa naikkan lagi kalau mungkin kan. Ini kita bisa naikkan lagi supaya lebih gagah terlihat. Ini panelnya ini dari mana nih? Oh, kita curtain wall-nya terlalu tinggi ternyata. Demikian. Oh, ini kita ada garis ini yang kita perlu edit nih. Ini kita bisa buang nih. Garis ini kita bisa buang. Kita kita unpin. Kita add and remove lah. Tekan tombol add and remove, kita remove. Itu kita remove, kita pilih ini add and remove. Nanti kita bisa tambah ini juga, kita remove, add and remove, add and remove. Ini terlalu rendah, kita tempelkan dia. Oke. Escape. Kita masih ada. Ini kita add and remove bagian sini. Bagian add and remove bagian sini juga add and remove. Bagian atas ini biar dia ada satu panel besar panjang gitu. Oke, kita sudah ada. Bagian tengah ini kita bisa kita hilangkan juga ini. Add and remove, kita klik supaya dia hilang. Oke. Maka kita ada bentuk seperti ini ya. Grid kita, curtain wall kita seperti ini. Setelah itu kita bisa memposisikan jendela kaca di sini. Nah, dia parametrik. Caranya, pertama kita pergi ke tombol tab insert dan load family, cari ke bagian curtain wall panel. Nah, di sini ada double glass. Nah, seperti ini. Nah, ada beberapa pilihan double glass. Kita coba yang ini saja ya. Kita buat yang ini. Kita open. Namanya DBL Glass 4. Open. Ya, dia akan sudah masuk ke dalam sistem kita. Jadi setelah itu apa yang kita perlu lakukan? Maka kita pilih, kita hovering di sekitar sini, kemudian kita tekan tab beberapa kali sehingga panelnya terpilih. Nah, terlihat di sana panelnya sudah terpilih dan kita klik. Maka di sini propertinya sekarang masih sistem panel glass. Kita pilih nih door double glass 4. Maka dia langsung terhosted. Bagaimana ceritanya ini belum ada mullion, belum ada garis-garisnya mullionnya ya. Jadi kita perlu tambahkan, setelah bisa nambahkan ini sudah ada panel glassnya. Nah, kita tambahkan mullion. Caranya arsitektur mullion. Mullion di sini ukurannya 50 kali 150. Jadi setebal dinding, dan 50 ini adalah lebarnya ya. Kita pilih yang ini. Nah, kita posisikan di sini 1, 2, kemudian sini, kemudian pusing sana, dan terakhir di bawah sini.
Nah, di bawah sini terlihat dia naik ke atas kan, jadi kita buang bagian bawah ini, kita bisa buang, delete saja. Sorry, cancel. Seharusnya kita bisa potong. Ini mungkin sebab sudah ada dinding yang terhosted ya, jadi sebaiknya kita potong, delete aja dulu. Kita tukar kembali kepada glass. Mullion bawah sini kita edit, kita delete. Mullionnya terbuka. Oke, terbuka sudah. Kemudian kita hovering, kita tekan tab supaya bagian tengah itu terpilih, dan kita ubah hosting sebagai glass door, seperti itu. Jadi terlihat dia sudah nempel. Ini belum, di sini sudah belum ada, kita perlu tambahkan mullion lagi, rectangular mullion di sebelah sini. Demikian. Ini juga belum ada, tambahkan sebelah sini. Jadi rangka frame panel kaca ini sudah ada lengkap, seperti itu. Ini kita bisa bisa edit lagi seperti ini, jadi tembus pandang semua. Kalau kita mau menyembunyikan bagian sebelah sini, menjadikan solid, kita tekan tab, hovering, tekan tab, kita klik. Ini kan ada pilihan sistem panelnya, ada pilihan glass dan solid. Kalau solid dia tidak tembus. Dia yang begitu juga sebelah sini, kita tab. Sekitar sini lah. Gelasnya itu terpilih. Kita pilih di sini, mungkin dia tertutup. Kita bisa rubah warnanya apa. Jadi bagian terbuka adalah bagian tengah saja. Baik. Kita bisa teruskan. Jadi kita sudah tambahkan dinding kaca ini. Ketika ini sudah jadi, ini kita bisa kopikan sebelah sini jika kita ingin pindahkan. Caranya level ini, kita ada di level lantai dasar, kemudian kita pilih dari kiri ke kanan yang kotaknya tidak putus-putus, maka terpilihlah. Kita lihat sini apa yang kita pilih. Ini adalah mullion, curtain panel, curtain wall, doorsnya, wall opening dan walls. Kita pilih wallnya. Kita oke, dan kita copy, kita pilih intersection sini dan intersection sini. Grid line must have at least one curtain grid line, must have at least one segment. Mungkin ada segmen yang tertinggal ya. Kita coba lihat dulu warningnya ini, dan kita lihat dari 3D. Ini sudah terlihat. Sudah oke. Sepertinya sudah oke. Kita lihat realistik. Mungkin ada yang salah ya. Enggak, sudah oke. Baik, sudah oke, betul, tidak ada kekurangan. Cek semua oke. Jadi kita sudah ada 2 panel pintu kaca di sini. Berikutnya kita tambahkan beton rabat sekeliling ini, yang berada di posisi ground beam. Kemudian kita tambahkan drainase, kemudian kita tambahkan side, dan beberapa fitur lain, misalnya mungkin berupa pohon dan sebagainya. Baik, kita ke ground beam, level ground beam, dan kita buat floor seperti biasa. Floor architectural, kemudian kita pilih, saya sudah buat sini floor ground cast in situ. Levelnya kalau lihat di sini, lapisan-lapisannya langsung aja konkrit cast in situ 50, kemudian pasir dipadatkan, kemudian hardcore 150, demikian. Dan saya tekan OK, dan kita bisa membuat boundary-nya. Kita buat boundary dari sini ke sini. Sini sampai ke sini, dan kita
lebarkan di luar sana. Demikian. Kita ukur ini berapa jaraknya dari sini ke sini. Kita geser supaya jaraknya 1000 cukup lah, 1000. Oke. Kemudian kita buat lubang ya, boundary-nya. Demikian sampai ke sini. Oke. Jadi dia akan berlubang ya. Oke. Ini sudah dibuat. Kalau kita lihat 3D, kita sudah ada lantai rabat di sini. Oke, kemudian kita mau buat drainase sekeliling ya. Kita menggunakan floor dan slab edge. Caranya sudah bisa kan? Kita buat profil terlebih dahulu, new, family, kita pilih metric profile dan kita tekan open. Kemudian kita buat line nya, create line. Kita menggunakan line, jadi lebarnya ini cukup 120, kemudian kedalamannya 200 boleh, lebarnya 200, kemudian ini 120, 200, 320 ya. Oke. Jangan kita simpan. Drainase. Dan kita save. Dan kemudian kita bawa ke project. Oke, kemudian setelah itu kita ke 3D model. Kita pilih floor slab edge. Di sini kita ke standar dan kita edit type-nya. Duplikat di sini standar drainase. Dan oke. Yang kita pilih di sini adalah standar drainase. Drainase. Kategorinya biar dia ikut mengikuti profil sini. Dan oke. Kemudian kita pilih lah garisnya. Demikian. Maka akan terhasil lah drainase sekeliling. Demikian. Oke, baik. Kemudian elemen yang lain kita bisa tambahkan, yaitu site. Site, kita ke level site. Sebelumnya kita lihat, cek dulu. Kita lihat elevasinya sebelah timur, katakanlah sebelah timur ya. Ground levelnya berarti di sini adalah minus 250 ya. Oke, baik, kita ke site. Kita pergi ke meshing and site, topo surface. Di sini kita tuliskan minus 250. Demikian. Absolute elevation, place point. Kita bisa posisikan. Ini tidak terlihat garisnya sebab kita tidak tampilkan ya. Yang kita oke kan, nanti kita bisa edit. Caranya di sini wireframe. Ini kita pilih graphic display-nya. So sudah ada. Oke, anyway, nanti kita edit. Posisinya mungkin tidak terlihat VR ya. VR view range-nya ini sampai ke level ground beam saja atau level fondasi. Kita coba aktifkan. Baru terlihat. Ini masih, jadi berarti ini masih kita bisa edit surface-nya, posisinya kita perbaiki. Biasanya kita
besarkan ya. Nanti ketika kita membuat rendering, dia tidak terlihat kosong. Oke, ini tinggal lagi kita ubah materialnya ya. Materialnya by kategori. Sini kita pilih side. Kita lihat side. Ada hardcore, side hardcore. Cuma masih seperti ini. Kita bisa ubah side hardcore ini. Kita bisa pergi ke asset browser, appearance library. Kita lihat side work ini. Kita pilihlah grass, generic high quality grass. Bisa seperti itu. Dan kita masukkan high quality grass, atau kita duplicate terlebih dahulu side hardcore-nya ini. Kita duplicate rumput ya, atau mau corn block bisa juga. Rumput ini kita tukar grass high quality, pilih appearance library, side work, high quality ini ya, kita masukkan, replace the current, tutup. Itu sudah hijau kan, kita oke, maka dia sudah jadi rumput. Ketika kita bisa kita edit sebentar, kita edit lagi supaya memposisikan elemen yang lain ya. Kita bisa tambahkan parking, demikian. Dan tapi sebelumnya kita perlu edit boundary point, edit surface nya. Kita oke kan saja dulu sini. Nanti ada split surface. Split surface nya kita pilih. Kita split surface nya dulu kita pilih. Surface nya kita mau split di mana? Kita mau split di luar drainase. Ini agak mengganggu. Kan dia tidak terlihat. Kita geser aja dulu lebih jauh keluar. Jadi kita bisa akses ini. Shaded mungkin lebih terlihat ya, shaded. Kemudian kita pergi ke meshing side, split surface. Surface yang mau kita split adalah ini. Kemudian kita pilih line nya, modify line nya. Kemudian setelah itu ujung sini, dan kita oke. Dan bagian dalam ini terpilih, kita terus langsung delete. Demikian. Oke, kita coba lihat tiga dimensi. Jadi terlihat lebih cantik gitu. Oke. Ada elemen yang kita bisa tambahkan dari meshing. Meshing on site, ini parkir komponen. Kita bisa tambahkan demikian. Kalau kita mau lah. Demikian. Escape. Ini masih bisa kita edit. Propertinya ada di sini, level lantai dasar. Levelnya ini sebenarnya bukan lantai dasar ya, ground beam ya. Offset from host berapa, number of bay, parkirnya mungkin 3 saja. Apply. Demikian bisa. Yang kita masih bisa geser. Ini parkirnya jangan banyak-banyak gitu kan. Demikian. Apa yang kita bisa tambahkan lagi dari sini, mungkin dari meshing and side ini kita bisa tambahkan side komponen. Seperti ini ada banyak side komponen. Ini jenis-jenis pohon ya, blueberry, ketinggiannya hawthorn, ada yang paling tinggi Lombardy. Kita pilih, posisikan di sini. Itu pohonnya, tingginya 7 meter, 12 meter ya. Grey Bridge, Golden Chain, Red Ash, Red Maple. Ini bukan pohon-pohon di Indonesia ya, mungkin ya. Oak, Cyprian Crab. Oke lah, kita pilih beberapa. Dan di sini juga tempelkan beberapa. Demikian. Jadi kita bisa membuat view-nya tadi level 1 dari luar. Kita buat kamera ini untuk rendering ya. Demikian.
Kita lihat bangunan kita seperti itu, lumayan cantik ya. Dan pohonnya ada. Kita bisa render. Kita buat rendering. Ini kalau mau detail, mau lihat detailnya, ini realistic view-nya seperti ini. Sudah ada. Kalau kita mau render, bayangannya kita aktifkan, jadi terlihat bayangannya. Dan kemudian kita render. Kita coba render menggunakan medium, external sun only, dan tekan tombol render. Maka dia akan buat rendering. Kalau kita mau tambahkan komponen mobil, kita bisa tambahkan ya. Lihat awannya, ini kan masih terlihat kosong kan, jadi kita bisa masuk mengimport gambar background sehingga tidak kosong seperti ini. Jadi terlihat, tapi disebabkan kualitasnya kita masih pilih medium, kita bisa tingkatkan, tapi memerlukan komputer yang powerful lah. Demikian ya. Jadi kita sudah tambahkan beberapa elemen di sini. Demikian. Kalau kita kembali ke 3 dimensi dan kita ubah ke arah, kalau kita hilangkan semua ini, tutup view-nya, hide in view element, jadi lebih perspektif, lebih mana gitu kan. Maka kita lebih terlihat realistik ya. Kalau kita menggunakan apa namanya, perspektif ya, tampilan dari sana kita bisa gerakkan bab ini ya, dari sini. Jadi point of view atau angle of view nya gitu. Jadi kita masih bisa tambahkan lagi beberapa elemen ya, jendela dan sebagainya. Ini grafik displaynya, kalau kita tidak mau terlihat ada garis-garis, smooth line, transparency, shadow nya kita boleh, ambient shadow, cast shadow kita bisa tambahkan. Demikian, jadi lebih mana gitu ya. Oke, demikian. Hampir semua komponen kita sudah belajar di sini. Melengkapinya bisa sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Kita akhiri video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.